Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Putra Awangga dengan NIM akhir 088 akan mempresentasikan proposal dalam rangka memenuhi mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Proposal kelas C. Untuk proposal yang saya ambil berjudul Simulasi Reduksi Gelombang terhadap Pengaruh Hutan Mangrove menggunakan software Delta3D di Kampung Kerapu, Kabupaten Situbondo. Kemudian untuk latar belakang, hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang tumbuh di wilayah pasang surut dan berperan penting sebagai infrastruktur alami peredam gelombang laut. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah pesisir di Jawa Timur yang memiliki ekosistem mangrove yang cukup signifikan, termasuk di kawasan Pantai Bama dengan luas hutan mangrove sebesar 416,93 hektar. Menurut studi yang dilakukan oleh Sanggi Givari, ketebalan mangrove pada kawasan ini sebesar 125 meter yang mampu mereduksi tinggi gelombang hingga 30,03% dan energi gelombang hingga 48,26%. Kemudian untuk identifikasi masalah, Pantai Kampung Kerapu terletak di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, merupakan kawasan yang memiliki tiga ekosistem laut yang terhubung, yakni mangrove, lamun, dan terumbu karang. Lokasinya juga berada langsung di sisi jalan pantai utara Jawa, yang menjadikan kawasan ini rentan dengan aktivitas manusia, termasuk reklamasi liar dan kerusakan vegetasi yang terdokumentasi terjadi di sepanjang pesisir Kampung Kerapu dan kawasan sekitarnya. Kondisi ini berpotensi memperlemah perlindungan alami dari mangrove sehingga dapat mengancam ekosistem, infrastruktur wisata, dan pemukiman di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara spesifik menganalisis seberapa efektif variasi lebar hutan di Kampung Kerapu dalam meredam energi dan tinggi gelombang. Kemudian masuk ke rumusan masalah, mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini berjumlah 4. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana variasi lebar hutan mangrove mempengaruhi efektivitas peredaman tinggi gelombang sebelum dan sesudah hutan mangrove di wilayah pesisir pantai Kampung Kerapu. Poin kedua yaitu bagaimana pengaruh perbedaan lebar hutan mangrove terhadap kemampuan reduksi energi gelombang di kawasan pantai Kampung Kerapu. Kemudian, bagaimana perubahan tinggi gelombang dan energi gelombang sebelum dan sesudah melewati kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir pantai Kampung Kerapu. Kemudian poin terakhir yaitu bagaimana tingkat kesesuaian antara hasil simulasi numerik Delta3D dengan data pengukuran lapangan di kawasan pantai Kerapu. Kemudian untuk tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh variasi lebar hutan mangrove terhadap efektivitas peredaman tinggi gelombang sebelum atau sesudah melewati hutan mangrove. Untuk poin kedua yaitu mengetahui dan mengevaluasi pengaruh perbedaan lebar hutan mangrove terhadap kemampuan reduksi energi gelombang di kawasan pantai Kampung Kerapu. Untuk poin ketiga yaitu mengidentifikasi pola perubahan tinggi gelombang dan energi gelombang secara spesifik sebelum dan sesudah melewati kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir pantai Kerapu. Kemudian untuk poin keempat yaitu menguji dan menilai tingkat validasi antara simulasi numerik pada software Delta3D dengan data hasil pengukuran langsung. Kemudian untuk penelitian terdahulu, judul artikel penelitian pertama yaitu pengaruh hutan mangrove terhadap reduksi gelombang di Pantai Bama, Kabupaten Situbondo dengan menggunakan Delta3D. Untuk tujuan penelitian adalah menganalisis nilai reduksi tinggi gelombang dan energi gelombang akibat pengaruh lebar hutan mangrove. Metode yang digunakan adalah menggunakan Delta3D dengan metode coupling, modul flow, dan wave. Untuk hasil yang dihasilkan adalah semakin tebal hutan mangrove, maka semakin besar juga persentase reduksi gelombang. Penulis dari judul artikel ini adalah
Regita Ramadhani Imangga, Retno Utami Agung Wiono, Wiwik Yunarni Widyarti. Dan untuk judul artikel kedua berjudul Simulasi Numerik Pengaruh Lebar dan Kerapatan Mangrove terhadap Atenuasi Gelombang di Perairan Dangkal. Untuk tujuan penelitian adalah mengkaji pengaruh lebar dan kerapatan vegetasi terhadap atenuasi gelombang di perairan dangkal. Metode yang digunakan adalah menggunakan persamaan air dangkal nonlinear. Kemudian diskretisasi dilakukan dengan metode beda hingga skema upwind pada konfigurasi staggered grid. Untuk hasil yang didapatkan adalah pada kerapatan rendah menghasilkan reduksi gelombang hanya 1-2%. Sedangkan pada kerapatan tinggi bisa mencapai 21,5%. Untuk penulisnya adalah Anasya Dwi Putri, Julia Fitriani Hoirunisa, Rena Wulandari Mulyasiwi, Vivi Octavia Rizky Fauzi. Kemudian untuk judul artikel terakhir yaitu efek mangrove terhadap peredaman energi gelombang pada Teluk Kali Susu. Untuk tujuannya adalah menghitung tinggi dan periode gelombang serta menganalisis perubahan garis pantai, serta mengetahui peran hutan mangrove dalam meredam energi gelombang. Untuk metode penelitian yang digunakan, pengumpulan data primer yang mencakup batimetri, diameter batang atau akar, kerapatan, dan ketebalan mangrove dicari menggunakan GPS Maps. Untuk hasil yang didapatkan yaitu tinggi gelombang maksimum pada Teluk Kalisusu mencapai 3,90 meter pada musim timur. Kemudian gelombang pecah pada kedalaman 1,07 sampai 3,15 meter di jarak 100 sampai 200 meter dari garis pantai. Perubahan garis pantai terbesar terjadi di stasiun 2. Untuk penulis dari artikel ini adalah Rizkayanti, Pau Angga, dan Mulikin. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di kawasan Pantai Kampung Kerapu, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pantai terletak di sepanjang Jalan Pantura Situbondo. Kemudian pengumpulan data. Data yang diperlukan pada penelitian ini berjumlah 5. Untuk data pertama yaitu data angin yang bersumber dari BMKG Stasiun Ketapang. Untuk data yang digunakan adalah data selama 10 tahun, mulai dari 2015 sampai 2025. Juga diperlukan koordinat lokasi pengambilan data angin. Fungsinya adalah mencari data ketinggian dan periode gelombang yang digunakan sebagai data input. Kemudian data selanjutnya yaitu data pasang harian yang didapatkan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Situbondo. Untuk data yang digunakan adalah data harian 15 hari dan juga koordinat lokasi pengambilan data. Fungsinya adalah sebagai parameter pembatas dalam pemodelan hidrodinamika. Kemudian data selanjutnya adalah peta Batnas yang bersumber dari website Tanah Air Indonesia Go.id. Untuk resolusi yang digunakan yaitu 6 arc second yang berfungsi sebagai data kedalaman untuk pemodelan gelombang. Kemudian data garis pantai yang bersumber dari Google Earth dalam bentuk digitasi yang berfungsi sebagai grid untuk aplikasi pemodelan. Kemudian untuk data terakhir yaitu kedalaman yang didapatkan dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Untuk data yang digunakan yaitu data kedalaman radius 1-8 meter yang berfungsi sebagai membentuk geometri dasar laut dan garis pantai di software Geof3D. Kemudian kita masuk ke diagram alir penelitian dan pengolahan data. Untuk pertama-tama kita masuk ke diagram alir penelitian. Awal-awal kita melakukan identifikasi masalah. Setelah itu kita mencari studi literatur sebagai referensi. Setelah itu kita bisa mulai mencari data. Untuk datanya yaitu data primer dan data sekunder. Kedua, data ini mencakup analisis angin, pasut, dan peta dasar. Setelah ketiga analisis ini sudah didapatkan, bisa diolah dan diinput di Geof3D RGF Grid. Setelah itu hasil dari RGF Grid bisa diinput ke batimetri. Setelah itu bisa diolah lagi di Geof3D Wave. Kemudian hasil dari Geof3D Wave mencakup 4 data, yaitu lebar existing, variasi lebar A, lebar B, dan lebar C. Kemudian setelah
empat data ini sudah cukup, kita input lagi ke GLF3G Flow plus Wave, kemudian dilakukan validasi model. Apabila data belum sesuai dengan validasi, maka harus eh, dilakukan pengolahan data ulang. Tetapi apabila data sudah sesuai validasi model, bisa didapatkan hasil yaitu reduksi HS, reduksi energi, dan perbandingan. Kemudian setelah data tiga ini sudah didapatkan, maka bisa ditarik pembahasan dan kesimpulan. Kemudian dari pembahasan dan kesimpulan tersebut bisa dijadikan rekomendasi pengelolaan mangrove. Kemudian diagram alir penelitian selesai. Lalu kita masuk ke pengolahan data. Untuk pengolahan data yang awal-awal diperlukan yaitu membuat grid, kemudian masuk ke RF grid, kemudian masuk ke Delft 3D Quicken, kemudian ke flow, kemudian input flow, kemudian data-data yang digunakan adalah domain, time frame, proses, initial condition, monitoring, numerical parameter, physical parameter, dan boundaries. Kemudian 8 data ini diinput ke dalam Delft 3D Wave. Kemudian setelah input ke Delft 3D Wave didapatkan data sebagai hydrodynamic, grids, time frame, boundaries, numerical parameter, physical parameter. Setelah 6 data ini sudah terkumpul, maka bisa dilakukan running model. Dari running model ini bisa didapatkan quick plot. Kemudian selesai. Jadi data quick plot ini adalah data akhir dari pengolahan data di Delft 3D. Untuk waktu penelitian, waktu yang digunakan adalah 4 bulan, mulai dari Agustus sampai dengan Oktober. Untuk tahap persiapan dilakukan pada 1 sampai 2 minggu. Kemudian untuk pengumpulan data dilakukan pada minggu ke-3-4 Agustus. Kemudian analisis data awal dilakukan pada 1 dan 2 minggu September. Kemudian untuk pembangkitan grid dan batimetri dilakukan pada minggu September ke-3 dan ke-4. Kemudian untuk simulasi model gelombang dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2. Kemudian skenario variasi mangrove dilakukan pada minggu ke-2 dan ke-3. Dan running coupled validasi dilakukan pada Oktober minggu ke-4 dan November minggu pertama. Kemudian untuk analisis output hasil dilakukan pada November minggu ke-2 dan ke-3. Kemudian tahap akhir bisa didapatkan pada minggu terakhir November. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.